Oke, selamat malam man. Balik lagi bersama gua Andre di cerita horor. Dia yang cerita, gue yang takut. Konsep kita malam ini sedikit berbeda ya. Yang biasanya gua ngundang narasumber buat cerita horor, kali ini gua nggak ngundang dulu. Gue pengen ceritain pengalaman gua berdua nih sama Aldo kemarin pas lagi ekspedisi di Gedung Mio. Iya nggak dong? Yoms, Menurut lu gimana tuh dok kemarin dok di ekspedisi? Serem nggak tuh? pas awal masuk sih, pas gua dateng dari luar emang udah kelihatan serem banget tuh. Ih, serem banget ya. Serem banget parah. Ya lu tau lah pas kita kan sempat masuk nih. Jadi tuh pas gua masuk sama Andre, pas gua naik ke lantai 2 tuh, tiba-tiba gua ngeliat kuntilanak tuh di situ, tapi itu ternyata cuma gambar doang. Iya, ternyata bohongan. Iya. Nah sebelum kita mulai ceritanya dulu nih, gue pengen ngasih informasi dulu nih sebelumnya ya kan. Jadi Gedung Biru itu sebenarnya awalnya tempat apa sih gitu? Itu tuh PT, kayak PT perusahaan kayaknya. PT. Nah, dan itu udah lama banget nggak ditempatin gitu kan. Dan kita kemarin karena banyak yang minta juga ya kan, Iya, ada yang request ekspedisi, akhirnya kita wujudin lah tuh. Dan kalau menurut gue sih tempat itu serem tapi kurang seru gitu loh. Iya. Kurang menarik buat gue gitu ya kan. Daripada itu kita ceritain nih mungkin yang kejanggalan yang nggak ada di video gitu kan, dan apa sesuatu yang gue rasain tapi itu nggak masuk ke video gitu nih gue ceritain kali ini nih. Siapa duluan nih mau cerita nih? Gua dulu. Oke, Gua dulu. deh. Gue dulu cerita dong. Jadi pas di video itu kan kita kan sempet tag dulu nih di lantai pertama nih, yang di lantai groundnya GF-nya ibaratnya. Iya, drone-nya. Itu pas di depannya di mana? Belum. Di situ gue masih ngerasa sebenarnya masih flat banget. Iya, masih flat banget. Masih flat tapi agak-agak merinding. Gara-gara gelap, tempatnya tuh gelap Iya, banget. bener, Gara-gara masih gelap, gelap. terus juga kita dapat sugesti itu tempat horor kan. Nah, Baru pas kelar naik ke atas, di lantai 2 itu tuh baru tuh berasanya tuh. berasa tuh gue emang berasa berat, emang berasa kayak ada yang ngeliatin gue aja terus di lantai itu. Nah tuh pas kamera mati kan, kita sempet matiin kamera dulu tuh, matiin kamera. Tiba-tiba tuh gue ngeliat kayak ada sosok nih Andre, warna putih, bulat gitu, kayak gini nih kira-kira nih kayak gini, bulat. Tapi di lantai kayak di tanah gitu, bulat kayak gini. Lah, apaan tuh anjing? Kayak gini deh, apa sih namanya? Kotak apa bulat nih? Bulat tapi kayak setengah bulat, setengah lonjong bulat. lonjong Iya, nih, iya, iya, lonjong iya. warna putih, sininya hitam nih. Jadi sininya putih, tengahnya ada hitam. Lu inget gak sih yang pas gue teriak, woi apa? Oh iya Gue gue teriak, inget. tiba-tiba teman Angel bilang, lu kenapa? Iya gue inget. Tapi gue diem doang di situ, gara-gara gue bingung itu yang gue lihat bener atau kayak cuma ilusi gue doang. Iya, gitu. ilusi doang atau mungkin emang ada sesuatu yang Iya. itu ya kan. Gue pengen cerita nih sebenarnya, gue pengen cerita ke Ijal sama Ijul, ke lo pada semua. Tapi gue takut dikira gue bohong, takut dikira gue freak gitu ya kan. Iya, apaan sih? Masih nih orang. Iya. gitu, kan. Apaan sih nih orang tiba-tiba ngeliat kayak gitu, padahal nggak ada apa-apaan. Nggak ada apa-apaan. Tapi kalau menurut gue emang kalau hal-hal kayak gini tuh kalau kita cuma sekedar cerita itu mungkin agak di luar nalar lah. Iya, Ya. bener. Cuman kalau misalkan lo ngerasain langsung lo bakal ngerasain gitu. Bener banget. Iya kan? Bener banget. Dan gue juga sebenarnya yang sosok putih itu gue sempet ngeliat sih. Cuman kalau gue tuh ngeliatnya kayak sekelibetan itu yang pas di lantai 2 tuh yang kita yang apa? Gambar kuntilanak itu Nah, itu di lantai 1. Lantai 1. Nah, kan yang pas kita lagi ngerosting si kuntilanak ini tuh, yang digambar itu. Nah, gue ngeliat sekelibetan tuh kayak ada yang lewat gitu. Pas dari belakang kita tuh, di belakang Ijul. Iya. Lewat putih tas, ya kan, terus gue diemin, lewat lagi putih tas. Kalau menurut gue gini, kalau seandainya emang itu ada orang ada sesuatu gitu loh, berarti di situ harusnya ada orang. Iya, Nah, masalahnya kan di sini kagak ada apa-apaan gitu. Cuma Maksudnya, kita doang. Iya, kita doang, dan di situ pun nggak ada benda atau nggak ada apa, pokoknya itu lapak kosong. Otomatis kalau misalkan emang ada yang bergerak, ada yang putih, ada yang lewat, itu otomatis pasti ada sesuatu di situ gitu ya kan. Gue mikir kalau halusinasi itu biasanya lebih ke kita sering merasakan gitu loh, ya kan. Maksudnya kayak kita ngeliat dikit tuh kayak wah halusinasi nih, mesti kayak kita ngeliat sesuatu langsung ada itu langsung ada itu. Ini kan cuma 2 kali doang tuh gua. Pas gue lagi ngeliat, maksudnya kayak nggak ngeliat sih, maksudnya kayak ujung mata gue tuh kayak ngeliat sedikit, ngeliat ke kanan gitu. Nah, kayak Nah, salvo. Iya, salvo. Bener, salvo. Pas gue liat salvo itu 2 kali tuh lewat. Wah, anjing mata gue. Si Ijul pun juga ngerasa. Nah, Dia iya. juga bilang, "Iya, gue juga ngeliat kok di situ kata dia gitu." Emang pas lu ngomong kayak gitu gue pikir, ini orang beneran nggak sih? Gue Iya, pas kan? lagi itu gue pikir, ini orang beneran nggak sih ngeliat? Soalnya gue nggak, posisi tuh gue bener-bener nggak ngeliat. Jadi ya udahlah, kita biarin aja lah. Iya, itu cuekin beneran aja apa lah enggak. ya kan. Nah yang pas gue liat sosok itu tuh gue bener-bener diem aja Ndri. Akhirnya gue beneran gak cerita kan. Gue pengen cerita kayak cerita gue dipotong. Ya udahlah, akhirnya gue diem aja.
Awal ngeliat apaan? Awalnya Gas kalau mau gas. gue jujur aja nih ya, jujur tadi gue ngeliat tahu deh, gue masih berapa? Gue nggak berani bilang, Dre. Gue nggak berani bilang yang tadi gue lihat pertama. Nah, kelar balik dari situ kan kita ke rumah si Dani Dani kan tuh. Ke rumah Dani. Nah, habis itu di rumah Dani gue pengen cerita lagi tuh. pengen Banget cerita gue. pengen mengungkapkan perasaan lo ya perasaan di gua, saat tapi itu. gue kayak cerita nggak ya, gue takut. Soalnya kita juga baru kenal kan ibaratnya. Iya. Baru kenal sama Dani, kenal sama Ijul segala macam semua di situ. Gue pengen cerita tapi takut disangka gue freak. Nah, habis itu emang di situ kan posisi si Aldi kan di lantai itu kan juga sempat bilang kata, "Ih, apaan tuh?" Iya, nah. Aldi sempat teriak tuh. Iya deh, dan dia juga nggak cerita. Nah, dia juga nggak cerita. Dia nggak silent gitu, iya dia nggak cerita. Apaan? Stop, sumpah. Mana? Sumpah. Hah? Tenang dong. Ayolah. Tenang dong. Tenang dong. Woi. Hah? Kenapa lu, Di? Nah, balik Dia dari juga penasaran iya, gitu pas balik itu. dari rumah Dani. Kan gua nginep di rumah Aldi tuh kan. Baru Hmm. gua takut tuh. Iya. Gua sama Steve tuh nginep di rumah si Aldi. Nah. Akhirnya si Aldi buka omongan di situ. Hmm. Lu tau gak sih lu apa yang gue liat? Apaan? Apa yang gue liat di lantai 2 itu? Si Aldi Hmm. bilang, gue ngeliat pocong. Wah, anjing gue langsung. Gue pikir kan, pocong. Nah. Kayak gimana? Pocongnya kayak gimana nih? Setengah di bawah. Jadi katanya Aldi, pocong yang cuma setengah di bawah. Itu kan anjing, gue suka anjing lu. Oh, mungkin pocongnya jongkok kali ya. Itu persis yang gue lihat, Andre. Jadi kalau gue pikir lagi, itu yang gue lihat tuh ternyata sama kayak yang gue lihat. Bener, berarti bener Iya, ya. jadi tuh kan kalau pocong setengah tuh berarti yang bener dong segini dong. Iya bener. Warna putih, sininya hitam. Itu anjing gue langsung merinding lagi nih anjing. Sama gue juga merinding barusan. Itu si pas Aldi ngomong kayak gitu gue langsung bener-bener takut banget anjing. Nah itu gue juga sempat kaget tuh Gila kemarin tuh. anjing yang pas lu teriak kan. Heeh. Pertama lu teriak dulu nih, wow ya kan. Terus kalau kemudian si Ali juga teriak. Iya. Cuman pas ditanya tuh kagak jawab, lu lihat apaan gitu kan. Enggak katanya gitu. Sama nggak bisa dijelasin. Nah, ada kalau- nggak bisa dijelasin. Kalau feeling gue sih di saat kan itu pas banget tuh pas lu berdua habis teriak begitu kan kita mau nyamperin tuh. Iya, kita nyamperin malah. Nah pas habis kita nyamperin itu kan ada tuh yang kena ke gua tuh masuk ke gua lah. Ah, iya. Nah gua rasa sih itu si bajingan itu. Iya. Gua rasa tuh. Tuh, gua gak tau kenapa itu pas gua lagi. Nah, iya, gue juga mau nanya tuh. Ah. Itu pas kan posisi kita lagi jalan nih. Anjing muncrat. Jalan. Tiba-tiba lu awatnya gitu kan, wah anjing gue kaget tuh. Nah ini gua. Jadi sensasinya gini loh. Rasa yang gua rasakan saat itu asik. Coba lo jelasin rasa-rasa yang dulu pernah lo rasain itu. Jadi perasaan saat itu tuh gue lagi jalan. Maksudnya kita kan mau nyamperin tuh. Iya. Nah pas udah mau nyamperin, awal gue pengen muntah dulu nih. Hmm. Pas gue pengen muntah, gak tau kenapa gue tiba-tiba pengen ketawa. Ya udahlah gue ketawain tuh, ya kan? Lo lepas lah gitu. Iya gue lepas. Karena tuh gue biasanya kan kalau gue kan gue sering banget nih yang perkara-perkara pengen kemasukan gitu kan. Lo emang Nah, sensitif. iya harusnya tuh gue biasanya gue bisa nahan gitu kan. Gak tau kenapa di saat itu tuh gue kayak mau ngelepas aja gitu. Dan di saat masuk pun ke badan gue juga itu mental lagi gitu. Jadi ya kan? kayak masuk bentaran doang. Iya masuk bentaran doang kan di situ kan pas gue habis ketawa itu paling berapa detik doang. Terus tiba-tiba gue muntah kan. Iya. Nah itu di mental lagi. Oh gitu. Nah terus gokil sih itu. gimana ya menurut gue ya? Sebenarnya gue rasa sih emang si yang lo bilang itu kayaknya yang masuk badan gue itu. Soalnya tuh dia kan kalau menurut gue dari cerita lo yang tadi lo ceritain, dia itu udah kayak ngintilin kita gitu loh. Iya, kayak nggak suka mungkin. Iya, ini orang ngapain sih anjing? Lo ngapain kesini Iya, gitu? Ini benar. tempat gua gitu kan. Kita juga nantangin banget ke situ. Iya, ya. soalnya lo tuh kayak Ah. kita yang mau mana lo sini lo Nyariin dia banget. Nyariin dia banget. Emang asli ditongolin jadi sama dia. Nah, terus pas habis kemasukan itu, gua tuh kayak nggak tau kenapa ya, gua kesel aja gitu. Gua kesel bukan kesel sama kalian. Tapi Ndre, Ah. setelah lo dimasukin itu yang lo bilang lo pengen ketawa akhirnya lo lepas, itu jujur lo tuh udah beda di situ Ndre. Nah, iya itu nih. Jadi gua Jujur ceritain udah lagi beda nih. di situ. Nah, pas di saat gua kelar ketawa itu ya kan, gua kan nyuruh balik nih. Gua bilang udah lo balik aja lah kita lah kan, ngapain maksudnya kayak yang di badan gua tuh udah nggak mau lah istilahnya Iya. gitu kan. Gua nggak mau gitu kan.
Nah pas lo bilang yaudahlah lo bilang apa sih waktu itu? Kalau kita disuruh balik artinya tuh kita harus tetap di sini gitu. biar seru. Iya, Seru. Emang kita biar gila di situ. Yang tinggi besar itu. Sumpah dia tuh emang kayak yang nguasain tempat ini sih. Jadi nyuruh gue pulang. Itu yang lu tangkap kayak gitu. Iya, ini yang yang lu pulang. tangkap apa? Pesan Heeh. dari lu. Nenek, Dia kalau nyuruh lu emang- pulang. Iya, nyuruh gue pulang. Artinya kita nggak akan pulang. Karena ini ada kebalikan. Bener. Nah pas di saat itu gue nggak tahu kenapa tuh kayak bawaan gue tuh emosi. Iya, gue bingung juga tuh dari Ah. situ. Itu gue ngerasa kan setelah itu kan lu tiba-tiba kayak bawaannya udah mulai beda deh. Awal lu tuh udah beda awalnya. beda banget, udah Ah. beda banget. Lu kayak misalnya masih asik banget nih ngobrol-ngobrol, tiba-tiba lu udah mulai kurs, udah mulai kayak udah mulai Kayak mantau gitu. ngeliat kiri kanan mulu, celinguk, udah nggak jelas. Tapi sebenarnya yang pas gue rasain itu sih pas setelah kemasukan itu gue biasa aja gitu, maksudnya gue kayak yaudah gitu kayak Lu masih biasa sadar 100%, tapi kayaknya enggak, kalau 100% sih mungkin enggak ya, mungkin kayak 80 lah. main di 8 ya. 80. Nah itu gue masih biasa aja gitu, maksudnya kayak gue kesel cuman kayak gue masih biasa lah istilahnya gitu. Nah pas puncaknya itu yang pas kita di lantai 3. Di lantai 3 benar. Nah jadi kan pas di lantai 3 itu si Ijul pengen masukin Pengen tuh. masukin tapi setannya Nolak. susah. Iya, nolak Nolak ya. gitu, kayak mental terus. Nah pas di saat itu, awalnya gue keselnya itu pas si Ijal manggil, bilang gini, si Ijal apa Ijal pokoknya ngomong, coba masukin dong Jul katanya gitu. Nah pas di situ langsung emosi gue memuncak tuh. Iya benar banget, iya benar banget. Makanya pas di saat Ijul ngomong, wah nggak bisa Jal. Lu suruh masukin. Masukin. Gue nggak tahu kenapa itu gue kayak ngeset aja gitu. Gue bilang, masukin kan. Oh ya, lu bilang lu pengen ngomong sama setan itu. Iya, gue pengen ngomong. Iya. Dia bilang gue pengen ngomong sama setan. Iya. Pengen ngomong lu ini emang beda ya. Iya, beda. Ngomongnya secara kekerasan. Masuk nih. Hah? Nah, lo nih. Masuk lu apa anjing masuk ke gua? Hah? Anjing lu. Mati lu bangsat. Woi. Maksud lu apa? Woi. Woi. Jul. Nah jadi pas di saat itu tuh, pas di saat gue tahu si Ijul pengen masukin, gue nggak tahu tuh setan mana yang dimasukin ya, maksudnya entah emang yang masuk ke badan gue apa dimasukin ke Ijul atau bukan atau lebih lagi gue nggak tahu. Intinya gue nggak peduli di situ. Iya. Gue pengen Ijul tuh masuk gitu loh ya kan. Nah pas di saat dia masuk gue nggak tahu kenapa tiba-tiba gue pengen nyekek si Ijul ya kan. Jadi gue awalnya marah nih. Gue teriak-teriak kan, sempet teriak-teriak. Di situ gue masih sadar tuh. Nah pas di saat gue nyekek, das. Itu gue nggak sadar kenapa gue nyekek si Ijul gitu. So pas gue nyekek si Ijul, terus nggak lama kemudian gue sempat sadar lagi tuh di situ. Nah gue sadar, gue lepas si Ijul. Jadi kan gue sempat kebanting tuh. Nah itu gue ngelepas sebenarnya. Nah pas udah ngelepas lagi, bangun dipisahin nih. Nah pas gue, nah pas gue udah dipisahin, nah itu gue nggak tahu lagi tuh. Udah gue udah nggak tahu lagi tuh. Emang di situ emang dia masuk. Dia masuk ya. Dia masuk di situ. Gue nggak tahu kenapa terus tiba-tiba baju gue robek tuh. Gue baru sadar tuh pas apa ya? Lo cerita apa lo ngomong? Siapa yang ngomong tuh? Yang ngomong siapa ya? Ijal ya. Ijal ngasih tahu ke gue baju lo robek tuh. Ya. Oh iya. Wah anjing bener robek gue bilang kan. Kalau feeling gue masih ngerasa soalnya pas di saat gue mau nyekek si Ijul itu gue sebenarnya nggak terlalu full banget lah istilahnya gitu. Cuman ya gue nggak tahu kenapa gue nyekek si Ijul gitu loh. Pokoknya pas di saat gue kelar marah tiba-tiba gue mau nyekek Ijul aja gitu. Gue nggak tahu kenapa gue nyekek Ijul. Nah pas selang kelar berapa detik gue nyekek si Ijul, gue sempat sadar tuh, makanya gue lepas gue jatuh tuh. Nah pas udah dari situ baru tuh gue udah plong ya, udah hilang tuh gue di situ tuh. Iya emang. Udah hilang Di di situ situ. emang yang ngomong juga depan lu. Nah terus gue sebenarnya gue juga pengen tahu gitu loh ya kan. Di situ gue ngapain gitu loh. Kalau Kepo lu ya. Iya gue penasaran nanti maksud gue kok gue bisa
tiba-tiba baju gue robek gitu, terus ada tiba-tiba gue lagi duduk gitu ya kan. Itu gimana tuh kalau kan lo ngeliat nih? Iya. Itu gue kayak gimana itu? Itu lu kayak menurut gua lu kayak dirasukin sama dua setan yang berbeda sih. Iya, 2 setan berbeda. Kayaknya dua setan langsung masuk ke diri lo, soalnya yang pertama itu yang emosi itu, nah yang kedua ini juga emosi tapi kayak beda. Jadi, Hawanya beda. Hawanya beda. Meskipun gua nggak ngerti yang kayak gitu-gituan ya, cuma gua ngerasain yang apa yang gua rasain aja di situ. Pas masuk kan emang yang setan yang itu kayak nggak terima nih, ibaratnya nih yang pas di lo kerasukan tiba-tiba setan itu kayak marah-marah gitu sama lo. Iya. Lu kenapa nih? Kagak, gue pengen berdarah doang, goblok ya kali ya. Ngeri loh ini. Iya enggak setiap saat juga gue kesurupan lagi. Soalnya ini orang nih kalau dia udah nggak redneck, udah bahaya. Kondusif ya. Iya, udah kondusif banget. Ya tapi enggak setiap saat juga gue. Oke, berarti ini terkendali ya. Iya, Under control. Kontrol lah gila lu. Ya pokoknya setelah yang kejadian lo nih kayak gitu, akhirnya kan setan yang berikutnya kan kita ajak ngobrol nih, kita ajak berinteraksi lah jatuhnya. Pas Ijal sama Ijul nanya tuh kayak nggak direspon. Kenapa itu? Nah itu kalau menurut gua apa karena mereka ini emang punya agak-agak punya energi gaibnya gitu. Nah pas gua nanya langsung jawab lu nya. Setan-setan yang ini. Dulu ada mulai. Woi bro, woi. Ayo coba ngomong. Ngomong. Lu kenapa masuk ke temen gua? Dia ganggu ke saya tadi. Ganggu apaan? Dia masuk ke saya. Ini siapa? Saya nggak suka. Ini siapa? Kamu siapanya Andre? Kamu siapa? Kamu dari sini atau bukan? Hah? Jawab. Jadi di saat si Jalijul nanya enggak Diam doang, udah diam. Diam aja. Nah pas gua nanya dia jawab. Di situ kan gue emang panik dong. Ini gue pertama kali nih ngeliat orang kerasukan nih, gue udah bingung gue. Tanya. Ya udah gue tanya dong. Kenapa nih, lu kenapa? Nah lu jawab lah kayak gitu. Apa. Terus gue udah bingung tuh ya kan, gue mau nanya apaan lagi, gue udah gemeteran banget tuh. Ini gimana nih si Andre nih, kalau dia nyekik gue nih apa langsung gue tonjok aja apa gimana nih? Kan posisi gue megangin lo di situ tuh pas lo kerasukan di situ. Nah Ijal sama Ijul agak jauh. Ya baru akhirnya lo udah mulai diem, baru si Ijal pakai energinya kameranya dia. Baru di situ lo radas tuh, saya tuh baju gue robek nih. Gablok aja. Tapi sebenarnya juga yang pengen gue cekik itu bukan si Ijul. Iya, gue tahu. Bukan si Ijul. Itu kan emang pas Ijul masuk, itu setan masuk ke dalam Ijul, baru lo emosi di situ. Iya, emosi. Nah, itu gue juga bukan pertama kalinya, Do. Jadi yang pas ada tuh di gitu. Bukan pertama kalinya nih. Iya, bukan pertama kalinya gue pengen cekik Ijul ya. Oh. Gue udah 2 kali. Jadi yang pas pertamanya itu di kontennya siapa ya? Oh, kontennya dia. Kontennya dia sendiri. Iya, jadi ada tuh. Lo kalau misalkan nonton ceritanya yang gua ngundang si Ijul. Oh, nah, di situ ada tuh. Iya, cerita horor gitu. Iya, nah sebelumnya iya si Ijul kan sempat kemasukan tuh. Nah, awalnya itu si yang pengen masuk ke Ijul ini dia udah ngantem gua tuh. Jadi kayak kayak dia tuh udah berusaha masuk ke gua gitu. Oh. Cuman di situ gua masih bisa nolak. Iya, Gua enggak mau. Nah, pas di saat masuk ke Ijul, gue nggak tahu kenapa tuh bawaan gue udah pengen ngantem si Ijul lagi. Cuma di situ nggak sampai gue bener-bener kayak gitu nyekek si Ijul ya. Jadi pas di saat gue udah pengen nyekek si Ijul, untungnya si setan itu keluar dari badan si Ijul. Gue nggak tahu siapa lah itu, gue nggak peduli lah. Intinya pas di saat itu dia keluar, udah tuh gue langsung tenang. Asli gue di situ bener-bener kayak mau marah pun juga udah nggak ada gitu. Maksudnya udah nggak ada sebabnya masa gue marah sama si Ijul. Cuma lu tau gak sih, misalnya setan masuk ke Ijul, terus lu tonjok kayak itu kan Ijul yang sakit. Gue nggak tahu kan, maksudnya gue tahu gitu itu maksudnya yang ngerasain sakit itu si Ijul. Cuman ya gue nggak tahu, maksudnya tiba-tiba tuh kayak badan gue udah harus gituin dia gitu. Kayak otomatis gitu. Iya, otomatis auto. Ya kali masa gue mau nyekek teman gue sendiri. Iya kan? Jadi kayak udah otomatis aja gitu loh, kayak udah langsung kayak brok gitu loh, kayak kemarin itu tuh gue langsung bener-bener gue nggak tahu kenapa. Iya, gue kaget juga sih. Gue nggak tahu kenapa, gue teriak dulu langsung kayak gue cekek si Ijul. Gue bener-bener heran. Iya itu gue. Anjing. Gue minta maaf banget Jul, gue minta maaf banget itu kok perkara yang kemarin itu.
Jadi lo kalau lo udah nonton video kita yang ekspedisi tuh, yang boomer ekspedisi, itu di situ tuh lo bisa simpulin tuh dari cerita dari kita tuh gimana ya menurut kalian tuh. Yang apa yang soalnya ada beberapa adegan yang nggak masuk ke video tapi kita melihat setan itu. Iya, Melihat setan setan itu bener-bener. Dan buat kalian nih kalau misalkan emang ada tempat-tempat angker atau apa ya namanya kalau kayak gitu, tempat keramat lah. Betul. Tempat keramat, lo boleh bisa DM gue biar gue sama tim-tim gue yang lain bisa datang ke sana. Betul, betul. Dan untuk video yang kemarin, gue pengen tahu sih sebenarnya pendapat kalian itu kayak gimana sih gitu ya kan. Pendapat kalian itu gimana? Kalian boleh komen di bawah ini gitu. Entah lo nontonnya seru atau lo nontonnya kurang seru atau gimana, itu lo bisa komen dari video ini. Dan lo ada lagi nggak mau ceritain lo? Itu doang sih gue. Itu doang. Emang kejadian yang gue lihat emang itu doang. Si pocong Sama kuntilanak yang bohongan. Iya. Gambar anjing itu takut banget bang. Itu gue sebetulnya pas kita naik bertiga itu, gue udah ngeliat. Itu lo nggak ngasih tau gue. Kan lo enggak di situ lo ngomong, udah sih lu jangan celingak-celinguk kata lo gitu kan. Dan gue pas gue nengok ke kanan, wah anjing belajar gue sempat kaget juga di situ tuh ya kan, pas dia lihat kuntilanak si apa? Kuntilanak gambar. Kuntilanak gambar ya kan. Wah gila emang tuh. Oke lah, kalau misalkan emang dari lo nya udah dengar cerita lagi, kita akhirin aja kali ya. Oke. Mungkin segitu aja pengalaman dari gua ekspedisi pertama kali. Sama. Mungkin untuk kedua kalinya bisa. Oh lebih Andre, ada box lagi deh. Pertama kalinya gue ngelihat orang kesurupan. Pertama kalinya gue ngelihat sosok. Ngelihat sosok kayak gitu itu pertama kali gue. Oh berarti tingkat kepercayaan lo udah mulai meningkat. Tapi emang kalau beginian tuh emang kita kalau cuma buat cerita doang, maksudnya kayak cerita itu kurang masuk nalar gitu. Iya, kurang masuk nalar. Kalau kalian emang nggak percaya, kalian boleh bisa request ikut lah ke kita. Iya. Gua ajak deh. lu Hey, juga ada, gua main sama. terus. Ayo kita ikut, Iya. kita jalan. Ah, deh, betul. ya. Buat kalian yang nggak percaya. Oke, mungkin segitu aja cerita dari gua. Saksikan video kita selanjutnya dan tunggu ekspedisi berikutnya. Thank you.